Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Estuning Ayu Larasati dengan NIM 20 05 52 3010. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil dari review jurnal yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Kecurangan dengan Sistem Pengendalian Internal sebagai Variabel Intervening. Hasil penelitian berikut merupakan hasil penelitian dari Priscilla Sumendap dan kawan-kawan. Kecurangan dimulai dengan adanya niat jahat untuk melakukan manipulasi dan rekayasa atas suatu kondisi demi kepentingan pribadi dan kelompok yang dapat merugikan pihak lain, yang berarti menyembunyikan atau terjadinya pembelokan. Selain itu, membangun budaya organisasi yang transparan mempengaruhi setiap masing-masing individu untuk menyesuaikan diri dengan budaya organisasi, sehingga tercipta nilai-nilai ataupun norma positif yang akan menghindarkan individu tersebut melakukan tindak kecurangan. Menurut budaya kejujuran dan etika yang bernilai tinggi dapat mencegah kecurangan dalam suatu organisasi. Terkait tindakan yang dilakukan oleh masing-masing individu, jika dikaitkan dengan teori level penalaran moral Kohlberg, yaitu adalah teori yang mengungkapkan level penalaran moral seseorang akan menjadi dasar untuk mengetahui kecenderungan individu melakukan suatu tindakan tertentu, terutama yang berkaitan dengan dilema etika berdasarkan level penalaran moralnya. Di sini kita bisa melihat model dari penelitian tersebut ya. Penelitian ini termasuk dalam penelitian explanatory yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hipotesis guna memperkuat atau bahkan menolak hipotesis hasil penelitian yang sudah ada di penelitian sebelumnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada perusahaan swasta di Kota Bekasi dan bekerja di bagian akuntansi seperti staf akunting hingga komite audit. Metode pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan Proportionate Stratified Random Sampling. Dalam probability sampling, pemilihan sampel tidak dilakukan secara subjektif, dalam arti tidak didasarkan semata-mata pada keinginan peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan tertentu untuk terpilih sebagai sampel. Setiap perusahaan dan anggota populasi akan diberikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner, sehingga peneliti mengestimasi sekitar 200 kuesioner yang akan disebar. Kemudian 50% dari kuesioner tersebut akan kembali dan akan diolah menggunakan aplikasi AMOS. Hasil pengujian struktural equation model yang terdapat pada gambar berikut ini kemudian akan ditelaah lebih lanjut untuk menerima atau tidak menerimanya hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini. Hipotesis 1, berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa budaya organisasi diuji dengan 5 indikator dan hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan nilai 2,302 dan juga nilai ini memenuhi syarat pada tingkat signifikansi 5% dan nilai P0,000 memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 1 diterima. Hipotesis 1 pada penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Anita dan Zeniati tahun 2015 dan Lorenza tahun 2018. Kemudian hipotesis kedua berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa moralitas individu yang diuji dengan 5 indikator hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap kepuasan klien dengan nilai 2,058 tidak memenuhi syarat pada tingkat signifikansi 5% dan nilai P sama dengan 0,404 juga tidak memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hipotesis kedua ini sejalan dengan teori Freud Triangle yang dikemukakan oleh Kruse tahun 1953 dan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen dan Macklin tahun 1976. Kemudian untuk hipotesis ketiga, berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal diuji dengan 5 indikator dan hasilnya adalah berpengaruh positif terhadap kepuasan klien dengan nilai 2,658. Kemudian nilai ini memenuhi syarat. Tingkat signifikansi 5% dan nilai P sama dengan 0,000 memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hipotesis ketiga ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu Soleman tahun 2013 dan hasil penelitian dari Anita dan Zeniati tahun 2015.
Kemudian untuk hipotesis 4, berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa budaya organisasi diuji dengan 2 indikator dan hasilnya berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan nilai 2,003. Nilai ini memenuhi syarat pada tingkat signifikansi 5% dan nilai P sama dengan 0,000 memenuhi syarat. Jadi dapat disimpulkan bahwa hipotesis 4 diterima. Hipotesis ini sejalan dengan penelitian dari Riba Ati 2003, Ari Artini tahun 2014 yang menyatakan bahwa budaya etis organisasi dan efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi, serta sejalan dengan penelitian Anita dan Zeniati tahun 2015 yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan melalui komponen pengendalian internal. Pada tabel ini bisa kita lihat untuk nilai Cronbach's alpha pada setiap variabel lebih besar dari nilai R tabel 0,3598. Seluruh butir kuesioner penelitian dapat dikatakan reliable atau terpercaya sebagai alat pengumpul data dalam penelitian ini. Menurut Ghazali, tahun 2008 uji goodness of fit atau yang biasa disebut uji evaluasi kecocokan model ini adalah langkah terakhir dalam penelitian ini. Uji ini digunakan untuk melihat kecocokan model penelitian yang diajukan dalam penelitian ini. Uji ini memiliki 3 instrumen pengukuran dasar di mana masing-masing instrumen memiliki ukuran sendiri seperti CMIN atau DF, yaitu Minimum Sample Discrepancy Function atau Degree of Freedom. Kemudian ada chi-square statistik, ada root mean square error of approximation, ada goodness of fit index, kemudian ada adjust goodness of fit index. Pada pengujiannya, evaluasi model ini penelitian menggunakan 10 ukuran dari 3 instrumen pengukuran yang tersedia. Hasil dari perhitungan ini adalah sebagai berikut yang bisa kita lihat di tabel ini. Berdasarkan tabel ini, didapatkan 5 pengukuran yang menyatakan bahwa model penelitian ini termasuk good fit, 3 pengukuran menyatakan marginal fit, dan sisanya 2 pengukuran ini menyatakan bad fit. Karena dari 10 pengukuran yang digunakan, ada 5 yang menyatakan bahwa model ini cocok, sehingga peneliti tidak perlu melakukan modifikasi model kembali. Berdasarkan pada hasil penelitian sebagaimana telah saya jelaskan pada slide-slide sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Kemudian ada hipotesis kedua yaitu moralitas individu berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Kemudian ada sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Dan yang terakhir, hipotesis keempat adalah budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel interveningnya. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menyadari terdapat banyaknya kekurangan dan kelalaian mulai dari proses sampai hasil penelitian ini, sehingga menyebabkan penelitian ini menjadi kurang sempurna atau kurang sesuai dengan yang kita harapkan. Hal ini terjadi karena adanya berbagai keterbatasan yang menghambat kesempurnaan penelitian ini. Diantaranya adalah peneliti hanya menggunakan sekitar 102 kuesioner dari total 200 kuesioner yang disebarkan karena adanya keterbatasan waktu dan tidak sesuainya data yang diharapkan. Kemudian untuk indikator yang digunakan pada variabel budaya organisasi hanya terdiri dari 5 indikator, dari total penelitian sebelumnya yang digunakan adalah sebanyak 7 indikator. Kemudian, koresponden yang mengisi kuesioner lebih mendominasi di level karyawan dibandingkan dengan level manajer atau komite audit yang signifikansinya pada bidang tersebut ini lebih cenderung atau sensitif dan lebih detail dalam penyampaian pencegahan fraud. Sekian untuk yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.